Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Malik Fauzi dengan NIM 200741637230 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Offering B Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk membahas tentang manusia dalam konsep Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat manusia. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia. Yang pertama, Bani Adam. Didasarkan pada tinjauan historis, karena manusia adalah Bani Adam. Yang kedua adalah Bashar. Bashar didasarkan pada tinjauan biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, biologis. Yang ketiga adalah insan. Insan didasarkan pada tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah nas, ditinjau dari segi sosiologis, yang menunjukkan kecenderungannya berkelompok dengan sesama jenisnya. Untuk materi kedua yaitu kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah serta tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, ibadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, beribadah harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di dunia ini. Lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu memahami potensi positif dan negatif manusia. Penjelasan Al-Quran tentang potensi positif dan negatif manusia tidak berarti menunjukkan adanya pertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, untuk menunjukkan kelemahan manusia yang harus dihindari. Di samping itu, untuk menunjukkan pula bahwa manusia memiliki potensi untuk menempati tempat tertinggi, sehingga ia terpuji, atau berada di tempat terendah, sehingga ia tercela. Potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, qalb, dan akal. Fitrah berarti penciptaan atau kejadian, lalu nafs dapat diartikan sebagai syahwat atau nafsu, dan dapat pula diartikan sebagai jiwa. Lalu qalb berarti hati, dan akal berarti akal. Lalu materi yang keempat, kita membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada beberapa faktor, yaitu faktor ekologis, faktor rancangan, faktor arsitektural, faktor temporal, faktor suasana perilaku, faktor teknologi, faktor-faktor sosial, faktor lingkungan psikososial, dan faktor stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, manusia dengan berbekal potensi-potensi yang positif dan negatif yang berada pada dirinya berkewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Ilmu sangat berguna untuk mengembangkan potensi positif dan mengurangi atau mengikis potensi negatif. Untuk materi kelima, kita membahas tentang ikhtisar merealisasikan tugas hidup manusia. Tugas hidup manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan kita. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Berhasil dan tidaknya berusaha tersebut merupakan kewenangan Allah semata. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyesali kegagalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.